Halo Earth People, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Iya, jadi di video kali ini aku mau berbagi tutorial lagi. Di sini aku akan membahas tentang perspektif gitu ya. Nah, apa itu perspektif? Jadi kalian bisa lihat itu ada tanaman. Tanaman ini gedenya cuman segini ya. Nah, kalau kalau kalian gedenya cuman segini, tapi kalau dideketin, oke, ini gedenya bisa gede banget ya. Tuh, bisa segini. Nah, itu adalah salah satu contoh hukum perspektif. Ada jarak dekat dan jarak jauh yang membuat benda itu jadi kecil ketika jauh dan benda itu jadi besar ketika dekat. Nah, ada lagi hukum perspektifnya. Ini aku mau ke jalan dulu. Nah, di sini kalau kalian lihat, di situ ada ini jalan ya. Jalan ini semakin ke sana semakin kecil. Semakin jauh maka semakin kecil dan makin hilang gitu ya, ada titik lenyapnya. Nah, itu yang dinamakan dengan perspektif. Jadi hukum perspektif itu ada macam-macam. Jadi salah satunya jarak, kemudian yang kedua tentang titik lenyap. Jadi untuk lebih jelasnya, di sini aku mau menjelaskan itu lewat gambar. Jadi kita langsung aja ke meja gambarnya. Ya, kita langsung aja ke pengertiannya tentang perspektif ya. Perspektif ini adalah gambar yang dibuat sesuai dengan pandangan mata oleh manusia dengan menggunakan teknik titik hilang. Nah, gambar perspektif ini merupakan wujud dari gambar kesan 3 dimensi. Jadi, kalau misalnya kalian melihat ada gambar-gambar atau lukisan-lukisan yang kelihatannya 3 dimensi, itu menggunakan hukum perspektif gitu. Nah, dari perspektif ini terdapat 7 atau 8 hukum perspektif. Tapi di sini aku mau menjelaskan 5 hal dasar tentang hukum perspektif. Yang pertama, semakin jauh suatu benda, maka benda tersebut akan lebih kecil, akan terlihat kecil. Nah, misalnya aku akan bikin bola di sini, ya. Kemudian bola kecil lagi di sebelahnya. Nah, ini bukan bola besar atau bola kecil, tetapi bola yang sama, hanya penempatannya yang berbeda. Ini yang dekat dan ini yang jauh. Semakin dekat bendanya maka semakin besar dan semakin jauh bendanya maka akan semakin kecil. Kemudian hukum perspektif yang kedua, garis sejajar yang mengarah ke horizon akan bertemu di satu titik hilang atau titik lenyap ya. Nah, misalnya aku akan bikin gedung begini, bukan gedung ya, kubus lah. Kita akan bikin kubus begini. Nah, kubus ini, garis yang mengarah ke horizon ini akan bertemu di satu titik hilang. Ini dengan ini mengarah ke satu titik hilang. Yang ini juga mengarah ke satu titik hilang. Nah, kemudian hukum yang ketiga, garis sejajar dengan horizon akan tetap terlihat sejajar dengan horizon. Misalnya, kalau misalnya gedung ini dilihat dari sudut ini akan terlihat seperti ini bentuknya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dari sudut ini, ya, dari sudut ini, maka akan terlihat hanya persegi, begitu. Dan garis horizonnya misalnya ada di tengah, nah ini akan sejajar garisnya, ini sejajar, begitu. Ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, letak garis horizon pada bidang gambar sejajar dengan pandangan mata orang yang menggambar. Nah, misalnya nih, aku akan bikin kayak semacam perbukitan gitu ya. Ini
ceritanya ada di bukit. Nah, di bawah sana ada kayak sawah, ada gunung gitu ya. Nah, garis ini ya, garis horizon ini sejajar dengan mata yang menggambar begitu. Jadi anggap saja misalnya teman-teman semua lagi ngelihat di laut gitu atau di di pantai, sedang di pantai ngelihat lautan. Terus misalnya teman-teman mau jongkok, mau berdiri, atau mau naik meja, atau mau tengkurap, itu tetap aja garis horizonnya itu tetap ada di sejajar dengan mata kita gitu. Jadi nggak ada bukan di atas kita ataupun di bawah kita, tetapi tetap ada sejajar dengan mata kita. Kita tetap bisa melihat garis horizon itu. Nah, hukum yang kelima, warna benda semakin jauh semakin pudar. Itu udah jelas ya. Jadi misalnya aku bikin dua benda di sini yang jaraknya jauh ya. Yang dekat dia akan lebih kontras dan brightness-nya udah jelas, tetapi yang di belakang atau yang lebih jauh dia akan lebih pudar begitu. Nah, di sini aku mau ngasih contoh lagi. Kita akan belajar menggambar perspektif ini. Kita akan belajar menggambar perspektif ini. Kita akan siapkan penggaris dan pensil. Kita akan bikin garis horizon dulu. Di sini aku akan bikin 3. Nah, di sini aku akan bikin 3 contoh ya. 3 contoh ini adalah contoh dari 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang gitu. Nah, aku akan bikin misalnya kalau untuk 1 titik hilang itu biasanya untuk satu benda yang tidak memiliki ketebalan begitu. Misalnya aku akan bikin jalan. Ini 1 titik hilang, misalnya titik hilangnya ada di sebelah sini ya. Nah, jalannya itu cuman begini aja. Nah, ini cuman bentuk dari gambar perspektif 1 titik hilang. Contohnya seperti ini. Kemudian 2 titik hilang. 2 titik hilang, misalnya aku akan bikin titik hilang yang keduanya ada di sebelah sini, dan titik hilang pertamanya ini aku akan menggunakan yang pertama ini. Di 2 titik hilang, di 2 titik hilang pun juga ada tiga jenis ya. Yang pertama, benda yang dekat atau sejajar dengan garis horizon, yang menutupi garis horizon. Kemudian yang kedua, benda yang ada di atas garis horizon. Dan yang ketiga, benda yang di bawah garis horizon. Nah, untuk benda yang letaknya ada di depan garis horizon, ini aku akan bikin garis vertikal dulu di sini. Aku akan bikin garis vertikal begini. Nah, garis vertikal ini adalah sudut dari benda yang dari sudut terdekat ya, sudut terdekat benda yang mau kita gambar. Nah, misalnya aku akan bikin ini ada garis begini, kemudian ini kita satukan begini, nah begini, ini bertemu ya, garisnya bertemu. Kemudian ini kita buat dulu garisnya. Jadi ini kita bikin garis vertikal lagi. Kita mau seberapa bendanya. Misalnya bendanya objeknya cuma segini aja. Nah, di sini kita akan bikin begini dan begini. Nah, ini sudah membentuk kubus ya.
Jadi semuanya bertemu dengan titik hilang yang sebelah kanan ini ya, garis yang ini bertemu dengan titik hilang yang kanan, dan titik hilang yang garis yang di sebelah kiri bertemu dengan titik hilang yang di sebelah kiri gitu. Kemudian aku akan bikin yang ada di atasnya. Kita menggunakan garis vertikal yang ini untuk 3 titik hilang ya. Untuk 2 titik hilang. Tetap untuk 2 titik hilang, tetapi ini ada di atasnya. Ini untuk bagian yang di atas dari garis horizon. Misalnya aku akan bikin begini dan begini. Kemudian kita akan menggunakan garis ini juga, vertikal ini juga kita teruskan aja sampai atas dan ke bawah. Yang ini juga, ini kita teruskan aja. Nah, kemudian kita akan pakai garis ini ke sebelah sini. Kemudian kita pertemukan dengan garis yang bertemu di satu titik hilang sebelah kanan. Kemudian yang di bawahnya ini yang sebelah sini, titik ini akan kita pertemukan dengan titik hilang yang sebelah kanan. Kemudian yang sebelah sini akan kita pertemukan dengan titik hilang sebelah kiri. Nah, begini. Nah, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ya. Nah, begitu. Untuk di bawah juga sama. Ini prinsipnya sama dengan yang di atas. Kita cukup membuat garis yang bertemu satu sama lain begini. Kemudian kita buat lagi di bawahnya. Karena ini udah ada garis vertikalnya, kita tinggal meneruskan aja. Kemudian kita buat garis dari titik yang sebelah sini, kita pertemukan dengan garis dengan titik lenyap yang ada di sebelah kanan. Kemudian titik yang ini kita pertemukan dengan titik hilang yang ada di sebelah kiri. Begini. Maka bentuknya akan jadi seperti ini. Begitu. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya aku buat titik hilangnya ada 3 gitu ya. Ini kan titik hilang 1 benda ini titik hilang 2 dengan 3 objek yang berbeda tempat. Nah, kemudian ada titik hilang 3. Nah, tetapi yang titik hilang yang ketiga ini ada bukan di garis horizon, tetapi ada di garis vertikal. Gitu. Misalnya aku akan bikin di sini ada garis vertikal udah aku buat, kemudian di sini aku buat titik hilangnya ada di atas sini ya. Kemudian di sini aku akan bikin begini. Dan ini kita pertemukan di sebelah sini. Begini. Nah, kemudian kita tinggal bikin garis vertikal yang nantinya mengarah ke titik hilang yang di atas ini. Misalnya begini. Dan begini. Gitu ya. Nah, gambar ini ini cocok untuk tiga titik hilang ini cocok untuk menggambar gedung yang tinggi, yang kalau misalnya kita ngelihat ke atas tuh sampai nggak terlihat gitu ya, sampai hampir nggak terlihat. Contohnya begini, lebih detailnya lagi, aku akan bikin di kertas satunya. Misalnya aku akan bikin garis horizonnya ada di sebelah sini. Kemudian titik lenyapnya di sini
dan sebelah sini. Kemudian aku akan bikin garis vertikal di sebelah sini dan titik hilang ada di atas. Nah, di sini aku akan bikin titik hilang di sebelah sini, tapi mungkin akan lebih bagus kalau misalnya kita jauhin lagi titik hilangnya ya. Kita buat jauh, misalnya sejarak pensil ini ya, sejarak pensil ini ke atas ya. Jadi ini kita akan bikin begini dan begini. Kemudian ke atas ini garisnya, garis vertikalnya ini akan kita bikin naik ke sana, ke arah titik lenyap yang ada di atas sana. Ini jauh di atas sana ya, jadi bukan ke arah sini tetapi jauh di atas sana. Kemudian yang sebelah sini juga sama, kita akan bikin ke atas sana begitu. Jadi kalau misalnya kita bikin lagi sebelah sini, nah begini, kemudian ini kita tarik ke sana. Nah, ini anggap saja ini adalah gedung. Jadi kelihatan bahwa gedung ini menjulang ke atas begitu. Atau misalnya aku akan bikin titik hilangnya ada di bawah. Ada di bawah sana. Berarti kita anggap saja kita naik drone ya, atau kita ngelihat dari drone, atau kita ngelihat dari helikopter atau dari ketinggian. Kita bikin garis vertikal begini, titik lenyapnya ada di bawah. Kemudian kita akan bikin begini, bendanya ada di bawah garis horizon. Kemudian yang ini ada di sebelah sini. Kemudian kita tarik garis vertikal lagi yang mengarah ke arah bawah gini ya, jadi agak miring. Kemudian yang ini juga begini. Maka ini kalau misalnya ini aku temukan dengan titik lenyapnya, yang ini juga begini. Kemudian yang ini kita tarik ke bawah sana, maka jadinya akan seperti ini. Nah, begini. Nah, jadinya seperti ini gitu. Jadi titik lenyapnya ini ada 3, 1, 2, dan di bawah sana 3 gitu. Aku rasa paham ya yang ketiga ini. Nah, ini mungkin yang bisa aku sampaikan dulu, sampai sini dulu. Ini adalah dasar-dasarnya ya. Ini dasar-dasarnya, kita belum nyampe ke tahap-tahap berikutnya. Belum nyampe ke 2 benda. Misalnya di sini ada benda begini ya. Atau kita juga belum bikin sampai ke satu benda yang utuh, misalnya bikin meja atau bikin kursi. Kita juga belum sampai ke bikin ruangan atau bangunan atau yang banyak titik hilangnya. Yang jelas titik hilang ini nggak cuma 2 kalau untuk benda yang disatukan gitu ya. Untuk beberapa benda yang disatukan itu titik hilangnya bisa tak terhingga gitu ya. Maka mungkin sampai sini dulu aja tutorial yang bisa aku bagikan di video kali ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Semangat terus untuk berkarya, dan salam art people. Bye bye.